Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada pertanyaan kepada kami tentang sholat. Apa makna sesungguhnya sholat? Secara bahasa, sholat itu adalah doa. Jadi orang yang melaksanakan sholat adalah orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, sholat itu adalah macam-macam perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi semua perbuatan yang sesuai dengan aturan tentang rukunnya, tentang sunnahnya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itulah adalah sholat. Yang mesti kita pahami juga adalah tujuan sholat. Tujuan sholat itu apa? Ya. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul ana Allahu la ilaha illa ana. Katakanlah bahwa aku sesungguhnya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budni, maka sembahlah aku, maka layanilah aku. Aqimis shalah lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat itu adalah tujuannya untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat yang lain-lain. Seringkali kita sholat, dalam melaksanakan sholat, kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saat itu, insya Allah kita semua sedang mengkondisikan diri kita untuk takbiratul ihram, karena di dalamnya ada niat, maka kita semua terkondisikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika mulai membaca iftitah, misalkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, dan sebagainya, tiba-tiba muncul ingatan-ingatan yang lain. Bukan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang Sunda, berai jemuran yang belum diangkat, terus hujan. Berai apalagi? Ya, air yang dimasak takut gosong. Emang bisa air gosong? Ya. Apalagi banyak ingatan-ingatan yang kita tidak ingat dulu sebelum masuk waktu sholat, tiba-tiba dalam keadaan sholat, dia mengingat hal-hal tersebut itu. Jadi ingatan kepada Allahnya menjadi terabaikan, padahal tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran ketika orang selesai sholat, pulang dari sholat, sendal orang-orang yang bagus pada hilang, sementara dia ke masjid, bawa sendal yang jelek. Dia punya prinsip, ambil yang bagus, buang yang jelek. Naudzubillah, tsumma naudzubillah kalau begitu. Ya, prinsipnya salah, ya. Betul prinsipnya, tetapi dilaksanakannya, diaplikasikannya salah tempat gitu. Kenapa? Karena kualitas sholatnya tidak bagus. Artinya kualitas sholatnya tidak terjamin dengan bagus. Tidak menjadi bagus. Kenapa? Karena dalam sholatnya tidak diingatkan kepada dirinya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Isra dan Mi'rajnya, terutama dalam Mi'rajnya, beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk melakukan salat umatnya dan beliau sendiri untuk melakukan salat 50 waktu. Nah, di dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa ketika beliau berjumpa dengan Nabi Musa mengingatkan Rasulullah, umatmu tidak akan sanggup. Minta lagi keringanan kepada Allah. Minta keringan separuhnya. Beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta keringanan. Diberikan keringanan oleh Allah. Tetapi balik lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, belum, umatmu belum mampu melaksanakan. Minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya hanya 5 waktu saja yang bisa kita lakukan, yang diwajibkan kepada kita semua. Nah, intinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW Mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian mendapatkan perintah sholat. Lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW?
Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholatnya teringat kita dengan hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Bagaimana caranya Ustaz untuk bisa meningkat menjadi mi'raj? Ya, sedangkan sholat kita yang seperti ini. Ya. Maka harus kita perbaiki sholat kita. Ya. Tadi dijelaskan bahwa sholat itu adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam keadaan sholat, kita harus mampu mengingat Allah. Sementara selama ini sholat kita tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sejak awal tidak mengkondisikan untuk membuat hati nurani kita, untuk membuat kolbu kita mampu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita harus berusaha, berjihad bagaimana caranya kolbu ini, hati nurani ini mampu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kondisi langsung dalam keadaan sholat tidak mampu kita, maka kita harus latih dulu sebelum sholat itu dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode-episode sebelumnya kita pernah ada membahas tentang zikir, ya. Ada zikir jahar, ada zikir kolbu. Zikir jahar itu adalah zikir yang dinyatakan, disuarakan. Sementara ada lagi zikir kolbu, zikir yang hanya kolbu saja yang menzikirkannya, hati nurani saja yang menzikirkannya. Karenanya kita harus belajar bagaimana membuat kolbu kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus cari orang yang mampu mengajarkannya, bukan orang sembarangan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahuinya. Karenanya untuk supaya kualitas sholat kita mampu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin, kita harus latih kolbu kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan di luar sholat. Nah, kalau sudah mampu kita melakukan apa yang disebut berzikir kepada Allah, kolbu kita, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan di luar sholat, maka insya Allah dalam keadaan sholat pun kita mampu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, dalam keadaan mengingat sholat kita mampu mengingat Allah, kemudian kita pulang, kita selesai melaksanakan sholat, maka kita pun juga mampu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, sholat kita menjadi kualitasnya bagus, menjadi kualitas yang baik. Karenanya, saya mengajak kepada pemirsa sekalian, yuk kita cari siapa orang yang mampu mengajarkan dzikir kolbu, dzikir khafi. Mudah-mudahan kita diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan orang yang demikian, orang yang mampu mengajarkannya kepada kita, sehingga dalam sholat kita memiliki sholat yang kualitasnya baik. Tidak hanya sholat tapi maksiat jalan, ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya. Makanya yuk sama-sama, kalau Rasulullah Muhammad SAW mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perintah sholat, kita umat beriman, umat Rasulullah Muhammad SAW, jaga kualitas sholat kita sehingga sholat kita benar-benar memiliki kualitas yang bagus dan menjadi bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.